Anjir, kenapa aku lebih Aduh, galak aku ya? deg-degan. Sebentar. Anjing make up lagi, sialan. Iya dong, make up dong. Wah, ada buku jelata. Hai. Wow, ada Kak Balkis. Hai Suaranya semuanya. menggema. Kenalin. Memang. Aku menggema ya suaranya ya? Aduh, nyari angle dulu ya. Iya, boleh. Nah, jadi teman-teman semua, selamat datang di Semut Api Deep Talk. Yeay, deep talk banget nih. Deep Talk. Soalnya ini lagi Valentine. Terus sekarang aku, oh ya kenal dulu ya, aku Balkis. Aku host abal-abal. Giveaway buku nanti ya, nunggu adminnya masuk. Suara Kak Mayesa menggema. Oh, gimana? Bentar ya. Ya. Oh menggema ya? Aku kok nggak ini ya? Kalau gini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok. Kalau dari aku ya, suaraku aman ya. Wah, ada tote bag. Oke, udah ready ya? Ready, aku udah kayak cek sound Caca belakang panggung. Kedengeran tapi masih menggema ya. Gimana dong? Gimana ya? Sebentar, aku keluar dulu terus aku masuk lagi. Mm-mm. Iya nggak sih? Ya, oke. Nah, jadi sambil nunggu Mbak Yesanya mengkondisikan suaranya yang menggema itu, kenalan dulu ya, aku Balkis, menggemakan cinta. Ini pakai headset kok. Aku Balkis, di sini hostnya, di sini jadi host, tapi biasanya sehari-hari mahasiswa biasa. Terus apa namanya? Malam ini tuh ceritanya kita mau merayakan Valentine untuk teman-teman yang tidak punya ayang. Tapi yang punya ayang juga boleh gabung sih sebenarnya. Ini tuh malam apa ya? Malam Senin ya? Apa Selasa? Oh, oke. Tapi suaraku nggak menggema ya? Nah, ceritanya si ini dulu ya, apa namanya? Sedikit clue. Jadi si Kak Yesa, aku sih biasanya panggil Yesa, tapi beberapa tuh ada yang manggil Arin, ada yang manggil Maye gitu. Maye tuh ada tuh pemusik apa sih namanya, penyanyi Perancis namanya Maye. Oke, si Arin sudah masuk. Mana ya orangnya ya? Nah, kalau sekarang lebih Ya, parah. Aku menggema gitu kok. bukan suaranya malah lebih parah di aku kayak ada suara motor gitu dulu. Tapi ini gimana cek audiens lah, tolong ini sudah amankah suaranya? Tadi aku coba pakai headset, Mm-mm. tapi suaranya tuh kayak ada suara motor gitu. Aku pikir memang suara motor tadi. Bukan. Lanjut aja nih kata Mbak Aji, lanjut aja. Ya, lanjut aja. Iya si feedback katanya suaranya tuh mantul ya. Apa namanya sih, kita lanjut aja lah ya, pura-pura aja tuh nggak menggema gitu, gema dikit nggak apalah, gas aja ya. Aku ulang lagi nih, si Kak ya Mbak Yesa ini, aku biasanya manggil Mbak Yesa ini dia habis nulis ini novel, judulnya Mateo. Bener ya, Mateo ya? Mateo. Jangan malu-malu Kan kita. ibu editornya.
Iya, kebetulan aku jadi editornya. Nah, si Matteo ini menceritakan soal cinta lah ya. Tapi cinta, Cinta. aduh, penulisnya aja deh yang ngejelasin deh. Apa? Host suaranya lancar. Oke, si ininya dulu, jelasin soal Matteo aja dulu. Mateo tuh eh, tentang cinta, tapi Hmm, extraordinary love. extraordinary love. Eh, banyak banyak isu yang ada di dalam situ, maksudnya nggak cuma cinta yang romantis ya tentunya ada. Terus ada cerita tentang poliamorinya. Wow, menyindir. Terus Enggak apa. terus ada cerita tentang seru-seruannya, karena itu aku bilangnya sih erotis romantic novel gitu. Erotis, perlu dikutip nggak? Erotis. Iya, perlu. Heeh. Iya, bergema dari tadi, memang bergema. Bang Gema yang makin lama ngomong makin lama saling nyalip suaranya. Oh iya, tapi gimana ya? Aku nggak tahu penyelesaian ini tuh gimana caranya. Coba kalau misalnya aku pas Mbak Yesa jawab, nanti aku matiin mikrofonku gitu kali ya. Bagaimana ya? Apa ada elektronik apa di dekatmu? Mungkin Di dekat aku, laptop. ada suara kali, ngeluarin suara apa gimana? Enggak Udah sih. berasa sound systemmu. Eh, Oke deh, kan tadi ngomongin cinta ya tadi. Gimana sih cinta tuh gimana sih? Aku tuh dari kemarin anjing cinta tuh gimana sih gitu. Kalau sekarang bergema nggak? Enggak ya. Aku udah nggak dengar gemanya, berarti nggak. Jadi menurut aku cinta tuh attraction, apa ya? Ketertarikan. Jadi menurut aku tuh cinta tuh membangkitkan positif vibe yang ada di dalam diri kamu gitu. Semua emosi-emosi baik yang menyenangkan itu berasalnya tuh dari cinta. Kayak kayak apa ya? Kayak aku punya ketertarikan. Balkis, kamu dengarkan? Kayak aku punya ketertarikan emosional gitu sama diri orang lain. Terus ada hal gitu yang ada di dalam diri orang lain tersebut yang aku suka banget, dan hal tersebut tuh membangkitkan kayak positif emotion di dalam diri aku gitu, kayak desire, kayak tenderness, kayak kekaguman aku atas dia. Misalnya dia bisa sesuatu, bisa apa gitu, bisa bikin puisi misalnya, ceritanya eh, yang dicintai itu penyair gitu, berarti kan dia bisa bikin puisi gitu. Terus dimana aku juga menikmati keribetan masalah-masalah yang ada di dalamnya, itu kaitannya sama hubungan sih, bukan bukan cinta itu sendiri. Terus sama dimana kamu bisa respect satu sama lain, terus having fun di dalam situ. Di dalamnya juga pasti ada intimasi, ada kepercayaan, terus ada rasa damai di dalam diri gitu. Terus cinta juga membangkitkan empati gitu, dan terkadang juga membangkitkan tantangan-tantangan di dalam diri. Menurut aku itu cinta. Tadi kan itu ya, eh, berarti kan maksudnya ada timbal baliknya kan? Ada. Nggak cuma kita cinta sama orang itu terus ya udah gitu. Kayak definisi bucin hari ini tuh kan yang kayak kalau misalnya kita ngelihat teman kita yang cinta sama pasangannya, nggak cuma sama pasangannya lah, sama seseorang, sama orang lain gitu. Terus yang kadang sampai ke diri sendiri tuh nggak wajar gitu. Heeh. Ngerti nggak sih?
bahasa aku Ngerti. belibet nih. Nah, kita kan sering nyebut itu bucin gitu. Lah, sih kalau Mbak Yasa nih kalau misalnya nanggepin soal bucin, bucin itu sendiri itu gimana? Aku sih nggak masalah ya dengan keberadaan bucin itu, asal kalau aku maunya gini, kalau misalnya memang aku bucin jadi pasangan aku harus bucin juga. Kalau misalnya aku bucin sendiri yang nggak enak banget, mendingan aku bucin sama yang bucin sama aku, maksudnya ganti aja pacarnya. Jangan sama dia, karena dia kan nggak mau ngebucinin gue, masa gue ngebucinin dia mulu. Tapi nggak masalah, maksudnya, tapi nggak berarti setuju, setuju sama definisi bucin yang selama ini. Kan maksudnya bucin itu diasumsikan sebagai cinta yang kadang bodoh gitu kan. Iya. Iya. Iya kan, sampai itu jadi sebuah perspektif gitu kan untuk banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang tua juga lah ya, yang mengakses, yang punya akses gitu, bukan mengakses, yang punya akses ke media sosial. Asumsi itu udah jadi perspektif bersama kayak gitu. Kadang kalau kita nganggep bucin tuh, "Ih, anjir bucin banget sih," gitu. Kan kayak gitu. Jadi kayak maknanya akhirnya jadi cinta yang Bergeser. Jadi membodohi diri sendiri. jadi cinta yang membodohi. Kira-kira gimana bucin versi Mbak Yesa? Kalau bucin yang tadi aku bilang, kalau yang emang cuma needy ya, kalau aku sih lihatnya kalau bucin tuh kan budak cinta, mungkin dia needy kali ya, kayak em, eh, manja gitu, butuh butuh sosok, butuh seseorang, terus dia punya masalah dependensi gitu sama sama pasangannya, jadi kayak nggak bisa jadi seseorang yang independen, nggak bisa menjadi individualis itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, aku nggak setuju. Kalau udah sampai kamu meninggalkan diri kamu gitu ya, kalau udah sampai wah segala-galanya buat dia, dunia tuh buat dia gitu, itu aku nggak setuju. Nah, kira-kira itu kan tadi kan lebih ngomongin soal diri sendiri kan, bahwa Hmm. hmm, ya sok needy gitu kan, kayak yang seolah kita yang butuh gitu. Iya. Tapi kan gak jarang juga justru kita tuh dimanipulasi gitu, dimanipulasi untuk jadi seperti itu kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Maksudnya apa, bagaimana apa bagaimana yang memanipulasi Enggak, tersebut? awarenessnya tuh maksudnya bukan, kita nggak ngomongin soal orang yang memanipulasi kita, tapi ketika misalnya kita menghadapi momen event yang dimanipulasi gitu, Oke, aku kan coba aku kadang jawab juga, ya. kan kadang kita juga nggak sadar kalau kita dimanipulasi kayak gitu. Benar. Terus nanti curhat sama temen, terus temen Iya bilang, benar. cowok pasangan lu tuh manipulatif banget, terus malah geger geden. Iya benar. Gimana cara menanggulangi, gimana cara taunya, gimana cara taunya kalau misalnya aku sih harus membuat batasan diri. Kalau misalnya sampai misalnya kamu punya kotak buat menyayangi diri kamu, dan kamu punya kotak untuk menyayangi pasangan kamu. Kalau misalnya kamu terlalu sering mengisi tabungan emosi ke kotak yang bersama dengan pacar kamu ini, berarti semakin lama tuh kamu kayak semakin melupakan diri kamu gitu, kayak kamu semakin jauh sama diri kamu gitu. Nah, dengan boundaries diri itu bisa menjadi warning buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya ternyata gue terlalu mencintai dia ya, sampai akhirnya tuh gue nggak punya waktu loh buat teman-teman gue yang tadinya dalam 1 minggu libur 2 hari kerja, Sabtu biasanya sama pacar, Minggu biasanya sama temen atau keluarga, itu jadi nggak ada lagi. Itu kan berarti kan kamu udah benar-benar kayak jauh banget sama diri kamu gitu.
Terus kayak gini sih, kalau aku sih paling sering ngelihatnya gini sih. Kalau aku nggak punya uang tabungan, berarti aku terlalu banyak ngasih ke pasangan aku. dari situ dari situ tuh kamu tuh udah bisa harus langsung gini, coba tolong kamu menabung untuk beli skincare, jangan lagi untuk jajan berdua sama dia. Itu tuh kayak yang aduh aduh udah deh. Ya, malah curhat. Jadi lebih ke ini ya, kontrol. Maksudnya ngerti batasan untuk Iya, diri sendiri gitu. iya, benar-benar Lebih ke kontrol. Terus harus ini tadi ada yang punya nanya. boundaries, punya boundaries. Ada yang nanya dari tote bag. Mateo itu artinya apa, Kak? Nama karakter kah? Aku tuh Mateo boleh tuh ngaku nggak sih sebenarnya? boleh lah, masa nggak boleh. Mateo itu nama tokoh. Udah, itu doang jawabannya. Dijelasin dong, Kak. Mateo tuh. Mateo tuh nama tokoh. Mateo tuh sosok womanizer gitu. Hah? Sosok womanizer. Womanizer. Aduh, ada kosakata. Oke, gimana tuh, Kak, womanizer? Eh, jadi gini ya, kalau misalnya omongannya tentang self love, terus misalnya ada pertanyaan, misalnya Balkis mau nanya, eh, kamu pernah jatuh cinta atau enggak gitu, misalnya kayak gitu. Aku mau kaitin sama Mateo. Mateo tuh sosok cowok yang bisa bikin kamu jatuh cinta, karena Mateo itu membiarkan kamu menjadi diri kamu sendiri, dan malah Mateo tuh akan selalu mengingatkan untuk kamu menyediakan waktu untuk dirimu, untuk kamu mencintai diri kamu sendiri, untuk kamu pulang ke dalam diri kamu sendiri, untuk kamu tahu gitu kalau misalnya kamu tuh valuable, kamu tuh berharga. Bahkan untuk Mateo sendiri aja kamu tuh berharga. Jadi kamu harus tahu value diri kamu. Nah, gimana caranya kamu gimana caranya kamu mencintai diri kamu? Kamu harus menggali potensi sih. Aku sih lebih ngerasa kayak kamu harus tahu apa yang kamu senangin, kamu tahu apa yang membuatmu bahagia, kamu juga tahu apa yang eh, apa yang apa yang membuat kamu jatuh cinta. Maksudnya apa yang membuat kamu jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Yang pasti alasan-alasan kamu mencintai lawan jenis, mencintai pasangan kamu, mencintai partner kamu, atau mencintai kekasih kamu dari hubungan poliamori kamu, itu juga eh, pasti ada alasan-alasan di mana irisannya kamu tuh juga mempunyai value itu gitu, dan kamu mau dihargai di value tersebut. Misalnya kayak aku nih, aku suka nulis gitu. Terus pasangan aku tuh kayak oh iya, kamu 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 suka nulis ya, yaudah aku mau lihat tulisan kamu kayak gimana. Dia berusaha menghargai, dia berusaha menjadikan kamu ada gitu, menjadikan kamu berharga, menjadikan kamu tuh perempuan seutuhnya, menjadikan kamu manusia seutuhnya gitu, kayak gitu. Nah, balik lagi ke Mateo. Mateo tuh sosok cowok yang kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya, Mateo itu maknanya kali ya? Maknya siapa, Kak? Hah? Aduh, Pak Sengon Karta nih. Mateo tuh kenapa? Nanti deh kita, emaknya siapa? Mateo, emaknya siapa? Apa sih? Mateo juga punya akun IG nggak sih? Mateo tuh punya akun IG Punya, nggak? punya. Oh iya. Follow dong IG-nya Mateo. Apa?
IG-nya kalau boleh tahu? _Mateo.isa. Underscore Mateo dan Isa. Spoiler novel. Dot Iya, Isa. Kak Aji, ini spoiler novel. Terus ada dari Tutback nih ada pertanyaan. Mateo itu semacam abang-abangan fasilitator gitu ya Mbak? Terus kapan dia memikirkan dirinya sendiri? Bagus nih, kapan dia memikirkan dirinya sendiri Mateo? Mateo Bener tuh- Mateo Isa. Mateo Isa. Follow ya Instagramnya Mateo. Terus kapan dia memikirkan dirinya sendiri? Karena dia itu jadi tokoh perempuan itu namanya Dia ya. Dia tuh tabula rasa banget. Semua yang Mateo ajarin tuh kayak berusaha untuk diaplikasikan ke dalam kehidupannya. Nah, kapan Mateo memikirkan dirinya sendiri? Mateo itu punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Kamu harus baca novelnya kalau misalnya aku ngomongin di sini kapan dia memikirkan Mateo, nggak seru lagi kamu baca novel. Spoiler dikit nih Adalah. dari editor nih. Adalah. Jadi si Mateo tuh bukan fasilitator. Bukan Dia tuh fasilitator. bukan fasilitator. Jadi Mateo tuh orang yang sangat memikirkan dirinya sendiri kalau aku nangkepnya ya. Iya. Sangat memikirkan diri sendiri. Makanya dia mau jalan sama orang yang mikirin dirinya dia sendiri karena si Mateo akan merasa terbebani ketika dia berjalan dengan seseorang yang juga nggak peduli sama dirinya, yang justru cuma mikirin Mateo kayak gitu. Itu akan sangat membebani Mateo. Jadi kayak Mateo sayang sama dirinya sendiri dan dia mau punya partner yang sayang juga sama dirinya sendiri kayak gitu untuk mencapai bersama mencapai apa ya, mencapai cita-cita Ya, gitu nggak sih? mencapai kemufakatan bersama. Kamu stuck. Terus Balkis, Tadi kan Mbak Yasa sempat mention soal poliamori cukup sering ya. iya. Tadi kira-kira untuk dari Mbak Yasa sendiri deh, poliamori tuh kayak gimana sih kayak gitu? Gimana? Maaf tadi kamu Poli- putus-putus. Poliamori gitu untuk Mbak Yasa sendiri tuh gimana? Poliamori. Maksudnya sampai kamu berani ngangkat itu di novel kamu kayak gitu. Sampai aku Dan berani kenapa ngangkat itu. gitu? Aku nggak merasa kalau hakikatnya manusia itu monogamus. Kayak dari zaman Erectus, terus Pithecanthropus dulu. Kalau misalnya ada satu orang yang hamil dan mereka tuh nggak tahu, si perempuan ini tuh nggak tahu bapaknya dari anak itu siapa. Tapi di saat anak itu nangis, semua orang yang ada di dekatnya itu tuh turut serta untuk mendiami anak tersebut gitu, kayak momong gitu, kayak momong anak tersebut. Jadi kalau aku lihat dari situ aja, kayaknya manusia tuh bukan Halo. Ya, kayaknya manusia itu bukan makhluk monogami. Dan kenapa poliamori aku angkat temanya di sini? Aku pengen enlightening teman-teman. Semoga bisa, semoga tersampaikan maksud dari aku untuk menyampaikan bahwa ada hubungan formnya lain, terus bahwa ada cinta bentuknya lain, yaitu poliamori itu sendiri. Terus kita tuh punya tendensi negatif terhadap poligami, ya. Aku juga nggak setuju dengan poligami, apalagi kalau misalnya awalnya dari poligami itu adalah selingkuh. Nah, kenapa adanya poliamori? Biar kita nggak naif lagi, biar kita tuh nggak
sering berbohong sama orang lain, termasuk sama diri sendiri, biar kita tuh nggak lagi kayak gini. eh oh, aku cinta sama dia, sama si A. Ternyata selama aku menjalin hubungan dengan si A, aku masih bisa memiliki perasaan lain, perasaan cinta lain terhadap si B. Bagaimana caranya aku menyampaikan bahwa aku cinta juga dengan si B meskipun aku menjalin hubungan dengan si A, tanpa harus membohongi si A yang katanya si pelaku ini, si aku ini tuh cinta sama si A. Kalau misalnya cinta, terus kenapa harus bohong? Kenapa harus menduakan? Kenapa harus berselingkuh? Kenapa nggak diomongin? Kenapa nggak membuat konsensuality baru di dalam hubungan? Kenapa nggak membuat kesepakatan? Bagaimana kalau misalnya kita buka aja hubungan ini gitu? Karena ternyata aku cinta sama dia, aku cinta sama si A, dan aku juga memiliki perasaan suka, aku juga memiliki perasaan cinta dengan si B. Jadi si aku ini juga nggak membohongi mana-mana, nggak kucing-kucingan dari mana-mana, terus juga nggak menduakan si A. Nah, itu si poliamor ya yang coba dijelasin gitu. Iya. Itu kan apa, berangkat ditarik dari zaman apa tuh, Neolitikum, megalitikum. Iya, neolek itu megalitikum. Megalitikum, bener. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya soal poliamori, nanti tanya aja. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Amorenarium. Ya. Untuk pembicara, hal apa yang bikin pembaca penasaran isi dari novel Matteo supaya dapat poin plus? Oke. Ini aku mengutip apa yang Balkis bilang waktu itu untuk menyemangati aku, bahwa ide cerita Matteo itu segar. Terus Matteo tuh bukan karya yang ecek-ecek, yang ya ayalah cuma cinta-cintaan doang gitu. Memang bentuknya tuh pop banget, tapi di balik ke populeran tersebut ada banyak banget hal yang bisa kamu ketahuin di dalam situ. Kayak di dalam Matteo aku ngomongin kamu bahagia atau enggak, pengertian bahagia menurut aku seperti apa, terus pengertian cinta menurut aku di sana lebih jelas dibanding yang sekarang aku omongin, karena aku deg-degan juga jadi kayak gak keluar semua. Aku menulis lebih baik daripada ngomong. Pengertian cinta ada di situ, terus poliamori itu tadi ada juga. Terus bonusnya, ini bonus aja ya, ini diomongin bonus sebagai bonus aja. Bonusnya ini ada mini Kama Sutra yang bisa kamu coba jalan bareng sama pasangan kamu. Itu dia tuh poin plusnya. Jadi kamu kayak dapat all in gitu. Ada definisi cintanya, ada definisi bahagianya, ada definisi hubungan itu sendiri, komitmen, ada aku ngomongin soal komitmen juga di situ. Terus ya itu tadi ada mini Kama Sutranya, jadi kamu bisa cek, wah kayaknya gaya Matteo dan dia yang ini kita belum coba nih, coba yuk gitu. Nah, aku nambahin. Jadi si Matteo itu kan udah ini ya, udah dikasih disclaimer bahwa ada 18 plusnya teman-teman. Kalau teman-teman melihat cover Matteo itu ada tulisan 18 plusnya. Nah, memang dari Mbak Yesa sendiri bilang bahwa ya ini novel erotis kayak gitu.
dan gak masalah dengan genre semacam itu. Aku bilang kenapa ceritanya segar, karena dia bawa, ya selain gaya penulisan dia yang tak tak, jadi apa sih ya, nggak bertele-tele lah, nggak retoris asiatika, dia juga cukup apa ya Mbak Yesani, berani menurut aku untuk mengangkat hal semacam itu. Ya, kamu yang membuatku berani. Jadi nanti daripada penasaran tuh, mending beli sekarang, check out aja. kejawab nggak Mbak Aji nih, Mbak Amorenarium? Kalau misalnya ini nanti tanya aja ya. Nah itu tadi kan soal apa sih? Ini ya tadi kayaknya pada penasaran soal Matteo nih gitu. Nah, kita juga sedikit akhirnya mengupas melepas baju si Matteo ini. Nah si apa namanya, proses menulisnya tuh gimana sih? Kan dulu sebelum nulis kan dulu sempet katanya jadi ini ya, belajar sama Mbak Ayu Tami. Nah itu udah ada Mateonya, atau baru pas belajar, setelah sama belajar menulis itu pendek atau panjang? Kelasnya sama Mbak Ayu. Iya. Aku ikut dua-duanya, kelas pendek dan panjang. Wah, ada yang baru pesan Mateo. Wah, ternyata jualan di sini. Nah, jadi kan berarti ikut dua kelasnya Mbak Ayu yang menulis panjang sama pendek sama panjang. Nah, si Mateo ini dia ditulisnya, idenya itu ketika sudah belajar menulis gitu atau sebelum? Belum. Waktu kelas menulis itu aku bikin cerpen seri zodiak sesuai dengan zodiakku, Taurus. Tapi waktu itu udah sempat dipilih sama Mbak Ayu untuk diterbitkan, cuma kayaknya banyak buku yang harus Mbak Ayu terbitkan sampai akhirnya project series zodiak itu tertunda gitu sih. Terus Matteo itu baru kepikiran itu Agustus 2020. Jadi pilot pertamanya Matteo itu Agustus 2020. Gitu. Berarti sekitar 1 tahun ya nulis Matteo nih? Ya, 1 tahun nulis Matteo. Terus ketika nulis sempat kayak burnout gitu kan pasti ya gitu. Kira-kira cerita di bagian mana gitu biasanya stresnya tuh? Oh iya, seri zodiak jadi Aquarius, tapi kalau yang setelahnya itu belum ada lagi. Punya aku Taurus. Burnout-nya itu aku tuh nulis ternyata kalau aku bahagia tuh aku nulis. Jadi kalau pas aku lagi sedih, aku lagi merana gitu tuh aku justru malah keblok gitu, kayak susah banget buat nulis. Bagian yang paling sulit aku tulis itu adalah bagian dimana aku harus combine definisi sesuatu gitu yang harus aku sampaikan dengan adegan seksual. Karena aku tuh udah kayak kepusingan mikirin adegan seksual. Dan aku harus memikirkan tentang definisi. Jadi kayak kenapa semuanya harus aku pikirkan dalam satu waktu gitu. Sedangkan padahal tuh kemarin-kemarin tuh sebenarnya bisa, cuma balik lagi kalau misalnya aku lagi enggak mood, aku lagi sedih gitu. Itu tuh kayak susah banget keluarnya, kata-katanya tuh susah banget. Terus kalau misalnya semalam aku dikasih pertanyaan sama temenku,
Lu pernah nangis nggak waktu pas nulis Mateo? Sering banget. Apalagi kalau misalnya aku nulis bagian kangen gitu. Bagian si tokoh perempuannya tuh kangen sama Mateo. Itu tuh aku sedih banget karena aku kayak ngerasa gini. Jika dia ada, si dia ini hidup gitu. Aku nggak bakalan bisa jadi dia gitu. Karena kok dia bisa setabah ini gitu. Entah dia tuh tabah atau dia terlalu bodoh gitu ya. Jadi dia terima aja kalau misalnya dia lagi kangen banget gitu. Sedangkan aku tuh paling nggak bisa. Aku kangen aja. Kalau nggak ketemu sama orangnya tuh aku bisa nangis gitu. Kok dia bisa gitu. Nah ini dia bisa mencintai Mateo tanpa dia tahu kalau Mateo tuh cinta nggak sih sama dia. Dia bisa melakukan itu. Sedangkan aku kayak gini, dulu gue kalau alhamdulillahnya sampai sekarang kalau suka sama cowoknya pasti jadi pacar gue gitu, nggak pernah ngerasain cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi kok bisa ada perempuan kayak dia gitu? Iya, gitu. Apa namanya, kalau Mbak Yesa kan kalau lagi senang bisa nulis ya. Enggak, aku harus sedih dulu, aku baru tiba-tiba jadi pinter. Wow, habis sedih kamu mabok. Nah, aku juga suka kayak gitu deh. Terus nih ada nih dari up unknown people up. Yo. Mbak Mateo risetnya gimana? Mateo risetnya gimana? Ini kita nggak diomelin sama semut api kan karena jadi bedah buku. Mateo risetnya gimana? Oke, Mateo itu awalnya aku dapet ide itu, aku pengen nulis Mateo tuh karena ada beberapa temanku yang cerita kayak gini, temanku yang perempuan ya, beberapa temanku yang perempuan cerita kayak gini. Gimana sih ya rasanya orgasme gitu. Pas ditanyain kayak gitu, aku bingung gitu jawabnya. Kok bisa ada orang yang udah menikah sudah lama, tapi dia nggak tahu gimana rasanya orgasme, bagaimana bentuk kegiatan ranjangnya, bagaimana bentuk kegiatan seksualnya gitu. Apa yang melatar belakangi itu semua sampai akhirnya aku coba tarik bagaimana fenomena vaginismus, bagaimana fenomena faking orgasm, bagaimana fenomena laki-laki yang tidak pernah yang tidak mau memikirkan apakah perempuannya sudah mendapatkan pleasure, kayak feeling pleasure itu sendiri, itu tuh kayak gimana. Nah, dari situ aku riset, aku berusaha untuk tanya-tanya sama teman-temanku, terus aku juga dikenalin sama beberapa sex educator. Abis itu karena aku berusaha untuk cari tahu sebanyak-banyaknya itu tuh kayak gimana. Nah, itu risetnya cukup lama. Dan beberapa part mungkin ada yang diriset dengan tubuhku sendiri, dan beberapa part bisa aku cari di internet, di pengalaman teman-teman. Terus aku waktu itu dibeliin Kama Sutra card. Nah, dari situ aku mengeksplorasi, meriset banyak gaya. Gitu. Gimana? Kenapa maksudnya sampai mengeluarkan banyak biaya gitu ya saat riset itu? Sampai apa? Sampai gimana tadi? Aku kurang delay gitu. Mengeluarkan banyak biaya. Oh, enggak. Sampai
Gini, aku ngerisetnya itu di diriku dan beberapa itu di pengalaman teman-teman, di banyak hal. Waktu itu aku pernah dibeliin Kama Sutra Card, dibeliin, nggak keluar biaya sama sekali, dibeliin soalnya Kama Sutra Card-nya. Gitu. Nih, aduh bertepuk sebelah tangan kayaknya. Iyalah relate. Patah hati modal berkarya, sering banget dengar Iya. kesaksian penulis yang berangkat dari patah hati sedih. Iya, iya benar, banyak banget penulis yang berangkat tuh justru dari ya ini sendiri akhirnya meriset banyak hal dan meriset dirinya sendiri. Terus ini ada Mbak, ada rencana workshop cinta nggak? Jadi jadi si tote bag ini suka bikin workshop. Nah, menarik ya kayaknya workshop cinta ya. Iya benar. Iya menarik. Ya walaupun saya buta cinta ya, tapi bisa. Gimana tuh? Ada ide nggak kalau misalnya workshop cinta? Bentuknya kayak apa? Ngajarin kamu main ini apa namanya? Dating app? Enggak. Apa Balkis, kamu masih mute deh? Oh, aku masih ingat. Apa? Heeh. Terus berarti ya ini ada workshopnya juga ya, gimana sih workshop cinta ya? Iya gimana? Bentuknya kayak Mateo juga. Oh, bikin Mateo gitu. Bentuknya kayak Mateo juga nggak apa-apa. Aku masih belum nangkep. Enggak, aku juga nggak nangkep. Kayak kenal ya. Iya. Halo Mas Regian. Halo Rere. Temen biasa saya. Kayaknya banyak ya. Kayaknya kita dari tadi ngomongin soal Mateo. Ini udah jam berapa nih? 7.46. Ini ada yang mau tanya lagi nggak? Ya besok kita ngobrol dulu. Iya boleh. Teman-teman yang mau bertanya? Kalau enggak gini deh, aku pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Ketika nulis Mateo gitu, pasti kan tadi kan ada risetnya dulu gitu kan, berarti kan sangat mungkin juga kan ada sesuatu yang nggak tahu akhirnya tahu gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan tapi kayaknya aku tanya dulu yang itu. Tadi apa ada ini ya, ada sesuatu yang tadinya belum tahu akhirnya tahu. Nah, yang paling menarik tuh yang kayak ih anjir baru tahu gitu. Ada nggak sih gitu? Mateo tuh foreigner ya. Mateo tuh bule. Aku tuh nulis salah satu chapter itu, menurut aku itu yang paling great banget. Ketika Mateo nanya sama dia, kamu bahagia nggak sih? Gitu. Di situ tuh aku kayak ngerasa, aku memberikan pertanyaan kepada diri aku sendiri gitu. Apakah aku bahagia? Apakah aku sudah bahagia gitu sekarang? Terus apa yang membuat aku bahagia gitu? Menurutku itu tuh pertanyaan yang nggak pernah ditanyain sama orang lain ke aku. Kayak orang-orang tuh pada sibuk sama dirinya sendiri, bahkan gak nanyain sekitarnya kalau lu tuh bahagia nggak sih gitu. Dan aku tuh riset itu, tahu pertanyaan itu tuh waktu itu dari TikTok. Jadi ada satu kayak TikTokers gitu, kerjaannya dia tuh nanyain ke orang-orang random, dia nanyain kamu bahagia nggak? Di sana tuh orang-orang sampai sepeduli itu gitu dengan kebahagiaan, sedangkan di sini tuh nggak ada, orang-orang tuh masa bodoh sama itu semua gitu.
di situ aku kayak ngerasa, kayaknya itu penting menjadi list pertanyaan selain kamu apa kabar. Karena kalau misalnya aku ditanya kamu apa kabar, aku bingung sih jawab apaan. Jadi kayaknya kita perlu ganti deh. Kamu bahagia nggak sih? Hari ini kamu bahagia nggak gitu? Jadi bahagia nggak hari ini? Hari ini aku bahagia karena aku live sama Basis. Nih ada nih workshop paling kencan buta. Iya nanti kopdar aja kak. Iya boleh. Buku Jelata sebagai timekeeper 1947 siap dan. Nah terakhir deh ini dari Mbak Amorenarium. Kak Armorenarium kok Mbak sih. Berapa lama durasi menuliskan novel Mateo dan kendala selain kondisi mood apa aja? Durasi 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih. Terus kendala selain mood adalah cibiran orang-orang yang menjadi proofread ketika Mateo masih jadi chapter per chapter. Aku dibilang katanya kok perempuan kamu tapi mesum banget. Itu. Dan aku tipe orang yang overthinking ketika aku digituin. Jadi aku mikirin mulu. Semua hal tuh aku pikirin mulu. Nah, karena aku overthinking, karena aku terlalu memikirkan hal yang sebenarnya itu diucapkan oleh hanya satu orang, sedangkan yang lainnya itu bilang suka dan mau membaca lebih, itu nggak aku pikirin. Tapi aku memikirkan negatif komen itu terus. Nah, karena overthinking ini aku jadi malas nulis. Gitu. Jadi jangan jangan terlalu mikirin apa kata orang, nanti kan nulis. Fuck off lah ya. Terus ini ada yang nanya lagi. Mateo ada sosok realnya enggak? Enggak ada. Aku sudah nanya ini juga, enggak ada ternyata. Oke deh, kalau gitu tadi. Mateo ada sosok real. Oh ada. Aku udah bikinin Instagram. Aku sudah menjadikan dia real. Oh iya. Simulacra juga nih lama-lamanya. Nah, ada tadi juga bilang Kak Merepi Alam erotik melankoli kali ya jadinya. Iya bisa jadi. Iya benar bisa jadi. Oke gitu. Kita sudahi. Kayaknya sudah banyak, sudah ini ya. Teman-teman sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Ya, nanti kita bedah buku aja ya. Nah, kan harusnya ngomongin soal self love. Ya udah, self love dari aku. Kamu harus membuat boundaries. Oke. Itu aja ya? Ya. Kalau aku tetap harus kontrol sih sebenarnya, kontrol ke diri sendiri ya, bukan mengontrol orang lain. Nggak tahu karena aku orangnya sangat organize dan mengontrol diri sendiri, dan itu kayaknya yang paling bikin aku nggak berantakan gitu. Oke, terima kasih juga. Happy Valentine ya. Ya. Budaya kita bukan budaya Valentine, budaya kita Bener sih. korupsi. Enggak. Kamu jangan jadi mbak anakku dong di sini. Enggak ada anjir. Oh. Enggak ada. Terus ini ada Mbak Aji, thank you. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Thank you ya. Bye. Thank you. Udah. Seru banget. Selamat Mbak. Iya, Mas. Thank you. Terima kasih. Close ya semuanya. Ya dah.